Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifana Sofinakia dari program studi Ahwal Syahsiyah Hukum Keluarga Islam. Video ini bertujuan untuk mengikuti ujian tengah semester 2 mata kuliah Qawaid Al-Arabiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-mansubat. Jadi apa al-mansubat itu? Al-mansubat adalah isim-isim atau fi'il yang dibaca nasab yang ditandai oleh harokat fathah. Dan al-mansubat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada maf'ul bih, ada maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, maf'ul mutlaq, hal, tamyiz, terus ada istisna bi'illah, ada fi'il mudhari' mansub, ada khobar kana, dan ada isim inna. Yang pertama ada maf'ul bih. Dalam tata bahasa Arab atau ilmu nahwu, biasanya maf'ul bih ini disebut sebagai objek atau keterangan yang letaknya itu setelah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Jadi kalau dalam tata bahasa Indonesia, maf'ul bih itu seperti subjek, predikat, objeknya. Nah, contohnya di sini ada kataba aliyun ad-darsa. Di sini kataba itu sebagai fi'il, aliyun sebagai fa'il, dan ad-darsanya di sini adalah maf'ul bih, yang mana dibaca nasab yang ditandai dengan harokat fathah. Yang kedua ada maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ini adalah isim masdar atau kata benda verbal yang disebutkan setelah fi'il. Nah, jadi tujuannya maf'ul mutlaq ini adalah menguatkan makna fi'il, menjelaskan jenis fi'il, dan menjelaskan bilangan fi'il. Contohnya fahimtu ad-darsa fahman. Nah, di sini kan fi'ilnya fahimtu, fahima. Nah, fahima ini kan fi'il. Nah, mana yang menjadi maf'ul mutlaqnya itu adalah kata fahman, yang ditandai oleh harokat fathah, yang artinya di sini aku memahami pelajaran itu dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Jadi kata fahman di sini untuk memperjelas dan memperkuat si fi'il sebelumnya. Yang ketiga ada maf'ul fi. Jadi maf'ul fi di sini itu terbagi menjadi dua, ada yang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Sini saya akan mengambil contoh dari maf'ul fi dzaraf zaman, yaitu keterangan waktu. Contohnya dhahabtu ilal madrasati sobahan. Jadi yang menjadi contoh, kalimat contoh di sini adalah sobahan, yang mana dia berharokat fathah dan menerangkan keterangan waktu. Yang keempat ada maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli ini dikenal juga sebagai maf'ulah, yang mana ia berupa masdar yang disebutkan untuk menjelaskan alasan atau sebab terjadinya suatu perbuatan. Nah, ciri-ciri maf'ul li ajli ini, yang pertama dia berupa masdar, yang kedua menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, yang ketiga dibaca nasab atau berharokat fathah, yang keempat sehati dengan fi'il dalam waktu dan pelaku, dalam hal waktu dan pelakunya. Contohnya jalastu alal kursi ta'iban, yang artinya aku duduk di atas kursi karena lelah. Jadi si ta'iban ini dia maf'ul li ajli, yang mana dia menjelaskan bahwa dia itu duduk di kursi karena lelah. Jadi ta'iban itu menjadi penjelas yang lebih kuat. Yang kelima ada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang mana berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang menyertai terjadinya suatu perbuatan. Jadi ciri-ciri maf'ul ma'ah itu, yang pertama selalu didahului oleh wawu ma'iyah. Nah, yang kedua berupa isim, yaitu kata benda. Yang ketiga dibaca
nasab. Yang keempat, menyatakan makna bersama atau beserta. Contohnya di sini adalah hadoro al-qaidu wal jaisa. Nah, di sini memberi makna bahwa si al-qaidu itu jenderal ya. Jenderal dan al-jaisa. Jaisa itu tentara, datang bersama. Sudah pasti datang bersama. Keenam ada hal. Hal dalam bahasa Arab isim mansub yang menjelaskan keadaan atau kondisi fa'il atau pelaku atau maf'ul bih objek ketika suatu perbuatan terjadi. Kalau dalam kalimat Indonesianya itu hal ini merupakan keterangan, kata keterangan. Jadi contoh hal di sini ja'a Zaidun rokiban, dimana yang artinya itu Zaid telah datang atau telah datang Zaid dengan berkendara. Nah, rokiban di sini itu adalah hal atau kata keterangan dari berangkatnya si Zaid. Yang ketujuh ada tamis. Nah, tamis ini berupa isim nakiroh atau kata benda yang umum. Nah, tamis ini disebutkan untuk menjelaskan atau menghilangkan suatu kesamaran dari kata atau kalimat itu sebelumnya. Nah, tamis juga berfungsi untuk memberikan kejelasan dan spesifikasi pada sesuatu yang belum jelas atau masih ambigu. Contoh tamis, ishtaro itu isyrina kitaban, yang artinya saya membeli 20 buku. Ralat ishtaro itu isyrina maksudnya. Nah, saya membeli 20 apa gitu. Jadi harus pakai suatu kalimat yang lebih spesifik, kayak kitaban. Kitaban itu menjelaskan saya membeli 20 buku gitu. Yang kedelapan ada istisna biillah. Nah, istisna ini adalah pengecualian. Nah, istisna ini berfungsi untuk mengeluarkan sebagian dari keseluruhan yang disebutkan sebelumnya. Nah, contohnya qoma al-qaumu illa Zaidan, yang mana artinya kaum itu berdiri kecuali Zaid. Jadi yang sebagai contoh di sini adalah si Zaidnya. Ya kan kalimatnya qoma al-qaumu illa Zaidan, yang artinya kaum itu berdiri kecuali Zaid. Jadi si Zaid ini menjadi pengecualian orang yang berdiri gitu. Yang kesembilan ada fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' mansub adalah kata kerja mudhari atau fi'il mudhari yang dibaca nasab atau yang berharakat fathah. Nah, hal ini terjadi ketika fi'il mudhari' didahului oleh huruf-huruf nasab. Contohnya fi'il mudhari' kemasukan huruf nasab yaitu an. Contohnya uridu an adhaba ilal madrasati, yang artinya saya ingin pergi ke sekolah. Yang menjadi contohnya di sini adalah adhaba, yang seharusnya menjadi adhabu menjadi adhaba karena kemasukan huruf an. Yang ke-10 ada khobar kana. Khobar kana adalah bagian dari kalimat jumlah ismiyah dalam bahasa Arab yang didahului oleh fi'il naqis dari kelompok kana wa akhwatuha. Nah, kita ambil contoh dari kalimat kana al-ustadu jamilan. Nah, di sini yang mansub adalah jamilan, yang artinya itu orang ustadz, guru itu bagus atau tampan gitu. Yang terakhir ada inna. Isim inna adalah subjek dalam kalimat jumlah ismiyah yang telah dimasuki oleh salah satu dari inna wa akhwatuha. Jadi karena jumlah ismiyah yang kemasukan huruf inna wa akhwatuha atau salah satu dari inna wa akhwatuha, maka itu mengubah harakat yang sebelumnya.
Contohnya di sini innal walada mujtahidun, yang artinya sesungguhnya anak itu rajin. Nah, yang menjadi contoh dibaca nasab adalah al-walada, karena dia itu merupakan isim dari inna. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.